Siput Hutan. Jadi kali ini kita ngobrol serius. But before we start, this content is brought to you by GNT. Jadi buat kalian semua yang hobi kirim-kirim barang dan terima-terima paket, pastiin kalian pakai GNT. Di deskripsi ada APPS-nya, download buat mobile platform kalian, mau App Store bisa, mau Play Store bisa. Jadi it's all up to your device. Habis itu kalian kalau mau kirim-kirim, pastiin pakai aplikasi itu karena semua kiriman kalian akan mendapatkan poin yang dapat ditukar dengan hadiah langsung tanpa diundi. Mantap toh? Ini adalah pembukaan resmi, betul ya? Dari sebuah segmen baru kita. Namanya sudah ditentukan. Sudah. Jadi buat kamu yang sudah ngasih info nama Trabas. Salah ya? Trouble. Jadi buat kamu yang ngasih info ke kita Trouble, you are the winner. Ya, for everything. Trouble singkatannya apa? Trouble. Trabas Belantara. Mantap. Nanti kamu akan dihubungin oleh Instagram Siput Hutan untuk official merchandise. Di kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan banyak terima kasih sama Om Gunawan ya, yang hari ini akhirnya pensiun juga di dunia adventure, betul ya? Tuh. Jadi Om Gunawan itu pensiun ya, ini RC-nya sudah mau dikasihin saya semua, udah nyerah dia. Terus dia itu datang ke sini mengenalkan sebuah RC baru yang nantinya akan menemani kesehariannya dia. Ya ini ya. Jadi Om Gunawan enggak main ini lagi, dia akan fokus main ini ya. Ini apa? Tulis di kolom komen. Trouble ya. Trouble is not trouble. Trouble itu Trabas Belantara. Namanya keren banget, terima kasih ya. Jadi singkat cerita Trabas Belantara itu adalah apa? Ini adalah Trabas Belantara. Oh, kurang mundur. Gini. Ini mundur semua? Ya, mundur kan? Oke. Ini adalah Trabas Belantara. Apa Trabas Belantara? Trabas Belantara itu ya ini. Ini adalah regulasi, bukan regulasi ya. Kesepakatan bersama Siput Hutan. Ya, ini namanya Trabas Belantara. Saya akan jelasin ceritanya satu persatu, dimulai dari mobil yang ini dulu. Jadi kita punya 3 buah mobil di sini. Saya akan hilangkan yang 2 ini ya. Kita akan mulai dari yang sini dulu. Jadi akan ada 3 part. Ya, kalian nonton aja. Alkisah itu ada sebuah mobil RC Adventure. Ya, RC Adventure itu hadir dengan bentukan seperti ini. Scale hard body istilahnya. Betul, namanya adalah scale hard body. Konteksnya itu ya, mobil dibuat seperti mobil 1:1 pada umumnya yang ada di Indonesia. Kita nggak usah berdebat masalah ban, kita nggak usah berdebat masalah ini gini gitu-gitu ya. Yang pasti cuma satu. Kalau mau ikut ya silakan ikut karena ada regulasinya. Yeah. Betul ya. Regulasi itu harus kita hormati karena regulasi itu disepakati oleh banyak orang yang mau ikut acara tersebut. Karena kamu nggak cocok sama regulasinya atau saya sendiri nggak cocok sama regulasinya, itu ya, terserah. Ya jangan ikut gitu loh. Regulasi yang pertama adalah ban itu maksimum di ukuran 106 sampai 110. Ya, itu yang pasti satu hal. Yang kedua, dia harus menggunakan winch depan dan winch bagian belakang. Ya, zaman dulu belakang ini enggak harus. Tapi maksudnya kalau mau menang lomba ya disiapin. Ya, disiapin. Jadi itu masih menjadi opsional, tapi saya tadi menyampaikan harus karena ya memang tracknya memaksa untuk harus. Ya, itu yang pertama. Dulu tidak boleh menggunakan winch buatan ya. Winch buatan enggak boleh. Pokoknya harus fabricated. Mau yang begini 8274 kayak orang ini yang sombong ini depan 8274, belakang 8274 ya. Kalau di total harganya se-RGT itu. Enggak, masalahnya saya pakai belakang ini 8274 karena untuk quick release-nya ya. Karena waktu lomba sering kali sempat untuk. Jadi itu adalah sebuah kebebasan. Even menggunakan PTO pun masih boleh asal PTO fabricated dulu. Nah, akhirnya regulasi itu berubah, Sob. Jadi regulasi itu berubah karena terlalu berat. Bukan terlalu berat. Mungkin kedewasaan berpikiran dari teman-teman senior untuk membuka aturan sehingga banyak yang bisa lebih ikut. Karena ya terus terang, winch fabricated itu kan mahal, Sob. Nah, itu diferensiasinya cukup jelas. Meskipun cinaan pada saat itu boleh, tetapi cinaan fabricated kan nggak ada yang quick release ya. Nggak ada. Nah, itu jadi masalah besar. Yang quick release cuman
ini 827. Akhirnya kalau mau quick release ya karena memang mainnya itu adventure seperti breaking lah. Tapi ada waktunya, ada penalti yang lebih ketat dan kalau ada patoknya, ada gate-nya, terus kalau terbalik itu enggak boleh dibalik tangan, boleh dibalik tangan ya langsung nilainya minusnya besar banget. Disarankan menggunakan wins yang quick release. Nah, wins quick release itu ada beberapa pilihan, enggak 8274 ya, ada 8274 ada, terus Capo dual motor ada, terus pakai Muscle Wins juga ada. Cuman 3 brand tersebut itu punya satu kesamaan selain quick release. Ya, harganya juga bikin uang kita quick release ya. Gitu tiba-tiba hilang ya, karena harganya mahal. Dari situ para pemainnya juga melengkapi mobilnya karena judulnya kan hard body skill ya. For your information, hard body skill ini adalah kelas dan ajang paling bergengsi di RC Adventure Hard Body. Lebih tepatnya ya di RC Adventure lah ya. Ini menggunakan hard body skill. Kenapa ya? Karena semua diciptakan dengan begitu detail. Lalu resean ya, bukan resean ya, ini kayak ya recovery. Ya, peralatan yang ada di mobil ini semua ini adalah keharusan. Jadi nggak ada ceritanya nggak pakai ini. Ini kalau nggak dibawa ya nggak bisa start karena ya memang harus dibawa. Ini apa? Ini adalah sand leader. Ya, sand leader itu kayak apa? Nanti dijelasin di episode perlengkapan Trabas belantara ya. Terus ini ada patok ini ya, patok yang sudah kayak pinnya apa? Sundel bolong ini ya. Ini penting. Kalau kita ngomong in the real life ya patoknya ya nggak kayak gini. Cuman ya ini masih diperbolehkan ya. Jadi ini penting. Ini harus dibawa. Ya, jadi kalian lihat disusun. Kalau saya ngomong ini kan Mickey Mouse. Rubicon Mickey Mouse. Ya. Terus dia juga harus menggunakan roll cage atau hardtop terserah, tapi harus tertutup. Yeah. Makanya di sini juga ada tertutup. Terus strap ini, ya strap ini 30. Ini juga ada hitungannya sendiri, bukan angel-angelan, bukan sulit-sulitan, tapi setiap kali perlombaan ini kebetulan kan ada stikernya banyak ini, IOF ya, ada tulisan KRAI dan ada tulisan jok dan lain sebagainya ya. Setiap perlombaan balap hard body skill yang seperti ini itu ada letter of agreement, ada updatean regulasi yang harus dipenuhin. Dulu boleh pakai 2 meter, sekarang harus pakai 90, harus pakai 60, harus sekarang juga bawa mungkin 30 dan lain sebagainya. Sekarang yang terakhir 30 sama 60. 30 sama 60. Jadi itu semua bukan masalah sebenarnya, itu adalah pola yang harus kita ikutin karena mungkin saja itu ada pertimbangan dari tracknya dan lain sebagainya. Kalau mungkin di tracknya itu pengen memunculkan obstacle kesulitan yang lebih berarti mungkin ya boleh pakai 30 atau 60 ya. Kalau kita bayang panjang kan jadi gampang, nalinya kan bisa lari-lari. Nah, itu tergantung panitia dan venue-nya ya. Lalu juga ada ban serep. Nah, semua mobil wajib harus menggunakan ban serep ya. Dari beberapa regulasi yang saya baca, ban serep ukurannya bebas, itu selera kalian, tidak ada aturan yang baku, tetapi ada satu aturan yang jelas. Ban serep harus bisa dipakai di mobilnya dan bergerak normal seperti ban yang ada di mobilnya. Ban serep fungsinya untuk apa? Ya untuk mengganti ban ketika ban itu problem, velg itu problem, ya itu ganti ban. Nah, di satu sisi lain, ban serep ini juga bisa membantu kita untuk naik obstacle kan, Pak ya. Jadi untuk ganjel lubang. Untuk ganjel lubang. Ya. Meskipun itu agak absurd ya, tapi ya memang fungsinya adalah emergency, in case of emergency. Nah, buat kalian semua yang bingung sama kelas-kelas hard body kayak saya ini ya, ini yang kalian lihat ya, ini adalah the ultimate class RC Adventure. Ini adalah kelas yang paling bergengsi. Kenapa paling bergengsi? Karena notabene ini adalah kelas yang menghabiskan dana cukup banyak. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat kesulitannya tinggi. Dan yang ketiga, butuh kesabaran ekstra besar karena sulitnya bukan main. Ya. Waktunya juga lama. Selain itu, mobil ini harus dilengkapi dengan bumper depan dan bumper belakang. Harus di sasis ya. Dan harus berada di sasis, bukan di body. Body ya, bukan di body. Jadi kalau ini diangkat, bumpernya sisa. Nah,
Dalam prakteknya permainan ini tuh kalau mau main itu ada yang namanya technical meetingnya dulu ya, ada update regulasi dan aturannya. Kalau saya yang buat ini ya mobil ini taktis. Tuh. Yang pertama meskipun ada wiper. Belajar. Wiper itu penting loh. Jadi wiper itu harus ada, nggak boleh nggak ada. Spion juga. Spion harus ada. Nah, teman ini spionnya di dashboard jadi saya diskualifikasi. Kelengkapan standar dari mobilnya itu harus ada. Pintu harus tertutup. Terus harus ada recovery tools. Ini semua harus lengkap. Nah, yang paling menarik itu dari sini adalah titik-titik senjata rahasia. Bukan titik-titik pertanyaan ya. Jadi titik-titik senjata rahasia itu kalau kita bisa lihat itu seperti ini loh. Titik ini, ya. Titik yang di atas ini, titik yang di samping ini, ya, titik yang di belakang sini itu adalah titik-titik senjata rahasia Depan. Dan yang paling ultimate itu titik ini loh. Hanging. Hanging ini ultimate. Kenapa? Karena hanging ini bisa menggantung mobilnya seperti ini. Ya, ini kuat. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk melakukan yang namanya self recovery. Apa self recovery? Jadi mobilnya itu terbalik. Ini ya. Ini ya. Dengan berbagai macam cara, mobil ini bisa balik gini loh. Tanpa dibalik tangan ya, secara langsung. Jadi pakai windshield belakang dan lain sebagainya. Atau pakai ilmu juga bisa. Ilmu meringankan tubuh. Bukan ilmu yang jurinya. Kan setiap kali main ada jurinya. Jurinya suruh lihat sana terus kaki kita nendang gitu. Gitu ya. Lu nggak tahu. Gitu ya, tiba-tiba mobilnya balik ya. Tapi nggak tahu baliknya kemana. Titik-titik ini yang perlu kita pelajarin ya. Bagaimana cara mempelajarinya? Bisa kursus di Gunawan mungkin ya. Dan nanti kita bahas di lokasi. Ya, sebenarnya titik-titik ini itu bisa ditemukan oleh kalian sendiri karena kan belum tentu mobil kita sama ya. Caranya menentukan titik-titik ini itu adalah seringkali main dengan mobilnya ya dan menghadapi obstacle itu dengan serius. Nah, kalau pas mungkin menunggu giliran, biasanya Om Gunawan ini kebiasaannya mobilnya dibalikin, terus dia main-main sendiri gitu, kayak anak yang di siwak nggak ada temennya gitu, terus di pojokan gitu main-main sendiri. Canda. Jadi latihannya seperti itu, karena setiap mobil punya titik recovery yang beda-beda ya. Kalau mau sama ya silakan, kalian pantengin ini, tiru ini boleh ya, Boleh. Samakan. Kalau kalian mobilnya lain, kayak mobil saya kan lain dari mobilnya Om Gun, ya itu juga harus mikir sendiri titik-titik recovery-nya. Jadi fungsional semua. Nanti itu karena kebiasaan saya menghadapi masalah, saya nyiptakan untuk recovery-nya. Ya. Jadi masalah yang membuat siapa? Ya, saya sendiri, soalnya kebalik. Iya. Sebelum kita tutup segmen perdana kita ini, ada pesan-pesan nggak Om buat orang yang mau main RC kayak gini? Kita nggak ngomongin budget lah, budget kamu pengen tanya budget ini ya, screen capture videonya, DM di Instagram kita, di situ dijelasin budgetnya. Ya, kalau budgetnya dijelasin di sini nanti absurd. Ya. Nggak boleh main lagi sama istri. Oh gitu ya. Nah jadi gimana Grandpa? Ada pesan-pesan buat orang-orang yang baru mau mulai menekuni klasemen ini, kira-kira apa? Ya enjoy aja ya. Enjoy. Terus? Iya. Yang perlu diperhatiin apa? Wheelbase mungkin panjang pendek, harus panjang atau harus pendek? Ya, secara teknik nanti ketemu sendiri. Secara teknis ketemu sendiri. Kalau untuk lomba patok, skill hard body, karena ada gate ya. Ada gate, ada garis. Wheelbase sependek mungkin, karena lebih lincah ya untuk belok-beloknya. Tapi ada problem kalau wheelbase-nya pendek, 27,5 ini aslinya 27,5. Ini saya panjangin jadi 29. Karena problem kalau short wheelbase itu kalau climbing sering kejungkal ke belakang. Oh, karena maksudnya itu ketika mobil climbing gini, kan roda perempatnya ini berputar ke depan. Nah, ketika berputar ke depan itu ada gaya lontar ke belakang. Kalau pendek ya otomatis nanjaknya juga nggak bisa ekstrim. Jadi diputuskan di 2. Nah, itu 290 saya. 290. Nah, itu bisa dengan winch, tapi bisa diatasi dengan winch ya. Tapi masalahnya kan
habis waktu lagi. Jadi dipertimbangkan sendiri, nanti ketemu kok maunya gimana. Jadi kalau Om Gunawan saling tipsnya adalah untuk membuat di wheelbase 290 ya. Itu lumayan udah bisa melewati obstacle tanpa bantuan winch. Berarti kalau di kelas ini ya Grandpa ya, 313, 275, 250 itu satu boleh. Free for all berarti ya, boleh ikut semua boleh ya. Ikut. Tergantung kita sendiri mau ikutnya yang mana. Betul. Kalau trailing, kalau saya long wheelbase dipanjangin lagi. Jadi 313 bisa jadi 320 sampai 325. sampai 325. Jadi gitu sob. Nah, jadi itu tadi saran kita yang dapat Nanti dari. kalau ada pertanyaan bisa dijawab. Betul. Dari sang ahli ya. Sang ahli. Sebenarnya kamu ahli tuh? Enggak. Oh enggak ya. Jadi itu pengalaman. Jadi nggak ada pinter, nggak ada bodoh. Ya, yang ada yang mau latihan. Prinsipnya seperti itu. Jadi menurut Om Gunawan, idealnya di 290. Menurut saya. Catat. Jangan ngeriset di lain itu. Hemat saya ya. Buang waktu. Oh iya. Terus 290 berarti oke. Lebarnya ini apa namanya? Lebarnya ban. Ya, lebarnya berapa? Dulu saya pakai yang standar seperti ini. Kemudian ada keluar lagi Gardan Nero istilahnya, yang kecil seperti Yota 2. Kemudian saya buat sendiri. Nero maksudnya Nero itu sempit. Ya ini Gardan biasa. Kalau Nero itu ininya lebih pendek lagi. Gimana kalau Nero? Nero itu ada boom racing apa itu? Yang pendek itu. Ya, BR itu. Kemudian ada Yota dan ada lagi yang clone China kita buat dimodifikasi. Hafid style. Ya. Prisma. Itu saya sempat beli boom racing apa itu ya? Istilahnya saya enggak tahu yang Nero. Kalau nggak salah namanya BRX berapa BRX, iya enggak tahu. Yang Nero pokoknya boom racing. Beli, pasang, dan waktu itu enggak pernah menang lagi 3 kali. Jadi memang gini Sob, maksudnya itu jadi disempitin supaya manuvernya itu lebih enak. Masuk ke gate-nya oke. Iya, jadi mikirnya itu gitu. Tetapi tracknya yang bikin jahanam semua ya. Negatifnya tinggi ya. Iya, negatif tinggi. Karena ini ini kecil nih ya. Begitu ketemu negatif, apa belum. Iya. Butuh waktu akhirnya DNF. Jadi do not finish. Jadi 3 kali itu main itu ada time correction-nya, waktu menentukan nilai, terus ada waktu maksimum kamu di track berapa ya. Minimum enggak ada ya, minimum ya juara 1. Nah, dan lain sebagainya. Nah, pro tips dari Om Gunawan tadi di wheelbase 290. Mau dapat pro tips lainnya lagi nggak? Itu standar ini kalau menurut saya lebih baik normal. Lebih baik normal. Jadi dihitung dari secara keseluruhan lebih menguntungkan. Waktunya lebih pendek karena enggak perlu pakai strap, enggak perlu pakai macam-macam, bisa diikuti dan buat skill headboard itu sependek mungkin. Jadi ini saya habis semua. Atasnya ini loh Sob, maksudnya cocok tinggi-tinggi, jangan tinggi-tinggi. Lu pendekin sependek mungkin. Ininya drop shock juga. Nah, mau dapat tips lagi? Mau? Oke. Tips selanjutnya dari Om Gunawan ya, ini kita paksa ngeluarin ilmunya ya, adalah dengan menggunakan strap. Strap bukan strap ini ya, bukan ini. Tetapi strap yang saya maksud adalah skoknya pasti di strap. Mana strapnya? Ini. Nah, jadi karet. Banyak orang menggunakan strap ya. Ini kan Om Gunawan menggunakan karet ya. Jadi ini adalah karet rambutnya Om Gunawan kalau nggak kepake ya. Jadi karet ini ya. Karet ini itu berfungsi sebagai strap. Banyak orang yang menggunakan kabel tis di link 2 yang di tangan saya itu boleh. Maksudnya nggak bisa panjang. Boleh itu nggak ada masalah gitu loh. Cuman itu tidak terlalu sempurna kalau menurut kami dan menurut Om Gunawan ya. Karena apa? Ya itu akan mengganggu artikulasi mobil ketika kabel tisnya itu tergoyang-goyang ya. Apalagi kan kita lewat batu-batu, otomatis kabel tis itu bisa lari-lari. Nah, itu nggak enak. Oleh karena itu Om Gunawan menggunakan strap seperti ini. Jadi strap ini melingkar dari shock tower atas sampai ke bottom shock tower low bottom dari shock itu sendiri. Jadi ini misalnya kalau misalnya dari samping ya ada negatif, dia
ini enggak lepas dia. Nah, ketika strapping, kalau strapping baik, ini tidak turun gini loh. Iya. Nah, kalau ini tidak kelontang. Ini kita tarik kan ini bisa turun nih. Nah, tapi kalau dengan karet, kalau ini masih tetap bisa. Bisa sedikit turun. Levelnya bisa besar. Banyak. Ya. Jadi tetap mempertahankan fleksibilitas, tetapi nggak terlalu parah gitu loh. Jadi ya karet ini ukurannya saya tentukan dari beratnya bodinya ini. Jadi waktu lepas gini, dia tetap nggak terguling ke sana. Ya, kalau tanpa karet dia langsung bodinya gini langsung kelontang. Untuk berat RC ini ada di berapa kilo, Brema? Ini nggak salah 5 kilo ya. Sudah sampai 5 kilo? 4 kilo itu harus lebih. Biasanya karena ini saya metal. Jadi 4 kilo lebih. Jadi ya ini RC yang dibangun dari waktu ke waktu ya, Green Bay ya? Dari waktu ke waktu ini bangunnya berapa lama, Green Bay? 2016 ini. 2016. Berarti 6 tahun, 7 tahun silam. 7 tahun silam. Mungkin kalau sekarang Om Gunawan membangun RC yang seperti ini, mungkin beratnya ya nggak sampai 4 kilo. Mungkin ya, karena dulu kan banyak ya, pemikiran-pemikiran yang sekarang sudah di-upgrade. Jadi kalau dulu itu metal itu keharusan, kalau sekarang plastik mahal itu kewajiban ya, Green Bay ya. Tapi punya saya ini juga belakangnya masih plastik. Kenapa kok plastik, Green Bay? Untuk ringannya. Supaya nggak overweight lagi ya. Nggak perlu ya, karena belakang nggak perlu beban. Kalau depan, boom racing ini axial 2. Kalau di depan itu ada gardan dengan spesifikasi yang sama diinginkan di Om Gunawan, tapi plastik, kemungkinan dia akan menggunakan plastik. Asal plastiknya juga harus plastik reinforce yang kuat, bukan plastik yang biasa. 7 tahun sama mobil ini enggak pusing, Green Bay? Enggak. Oh, enggak ada rencana mau dijual? Enggak ada ya. Oke, Sob. Jadi itulah dia segmen kita kali ini. Ini perkembangan 7 tahun. Perkembangan 7 tahun dunia RC Adventure Scale Hard Body yang cukup menarik untuk dibahas. Ketika kita main RC Adventure itu kan pasti bingung ini lombanya gimana dan lain sebagainya. Ini adalah kelas paling premiumnya. Up next, di konten berikutnya kita akan bahas yang trailing. Itu adalah sebuah segmen yang baru-baru ini ya, belum lama lah ya. Viral. Sudah hadir ya 2 tahun, 3 tahun, tapi baru sekarang ini viral. Dan itu menjadi pilihan yang cukup menarik. Oke, jadi sampai ketemu lagi di konten kami berikutnya. Pastiin kalian tonton terus, subscribe, share karena sharing kalian penting banget ya. Komen kalian luar biasa penting buat kita. Dan pastiin nyalain notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kita. Sampai ketemu lagi and bye-bye.